Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Franklin Gideon Daulo, Prodi PGSD semester 3 kelas L. Nah, di saat ini saya akan mengajarkan membuat laporan hasil belajar, memanfaatkan menu mailing pada Word dengan database pada Excel. Nah, yang pertama, kita buka Word. Di saat ini kita akan membuat format laporan hasil belajar siswa. Kita membuat kop atau identitas dari laporan hasil belajar yang kita buat kop atau identitas laporan hasil belajar. Kemudian langkah yang kedua kita buat nama dan nomor induk siswa. Kemudian kita buat 4 kolom dan 7 baris. Kita pergi ke insert, kemudian di tabel, kita buat 4 kolom dan 7 baris. Kita menuju kolom yang pertama, ditulis nomor. Kolom yang kedua ditulis atau diisi dengan mata pelajaran. Kolom yang ketiga diisi dengan nilai. Kolom yang keempat diisi dengan rata-rata. Kemudian kita buat nomor urut 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu berarti untuk mata pelajarannya. Karena mata pelajaran ada 5. Nah, di tabel mata pelajaran diisi dengan mata pelajaran agama, kemudian bahasa Indonesia, kemudian Pancasila, kemudian matematika, dan yang terakhir IPAS. Nah, kolom nilai dan rata-rata kelas akan kita hubungkan dengan Excel dengan menggunakan menu mailing pada Word. Kemudian kita buat di bawahnya jumlah. Kita gabungkan dua kolom menjadi satu dengan menggunakan menu layout. Pada sub menu merge and sales, kemudian kita tulis total. Kemudian kita buat tempat untuk para wali kelas. Cara simpelnya yaitu agar terlihat rapi, kita gunakan menu insert. Kemudian di sub tabel, kemudian pilih 3 kolom. Pada kolom ketiga, kita tulis dengan tempat. Pada kolom yang ketiga kita tulis dengan tempat, karena sekarang saya berada di Tomohon, jadi ditulis tempatnya yaitu Tomohon. Kemudian tanggal, kemudian kita buat tanggal
bulan dan tahun. Tanggal 19 bulan September 2023. Nah, kemudian enter, klik enter. Kita tulis wali kelas. Kita tulis wali kelas. Kemudian enter 4 kali. Nah, selanjutnya kita hilangkan garis pada tabel tanda tangan sebagai berikut. Kita hilangkan garis pada tabel. Klik home. Kemudian pada bagian paragraf kita pilih no border. Nah, selanjutnya kita rapikan bold yang ingin di bold, rapikan teks yang ingin dirapikan. Nah, setelah kita rapikan, nah teman-teman, jadi itulah cara membuat format laporan hasil belajar di Word yang nantinya kita akan hubungkan dengan database pada Excel. Yang kegunanya untuk mempermudah membuat laporan hasil belajar siswa dalam jumlah yang banyak. Nah, teman-teman, di saat ini kita akan membuat data di Excel dan nantinya kita akan hubungkan di Word menggunakan menu mailing. Kemudian kita pergi ke Excel. Kita pergi ke Excel. Langkah yang pertama, kita blok 9 kolom, kemudian 14 baris sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita pilih all boulders untuk membuat tabel. Kemudian peserta kita isi dengan nomor kolom pertama, kita isi dengan nomor. Kolom kedua kita isi dengan nama. Kolom ketiga kita isi dengan NIS, nomor induk mahasiswa. Kolom keempat, 5, 6, 7, dan 8 kita gabungkan menjadi satu dengan
mengklik Mark and Center. Nah, kemudian kita ketik daftar nilai. Nah, kolom ke-9 kita ketik jumlah. Kemudian kolom 1, baris 1 dan 2 digabungkan menjadi satu menggunakan Mark and Center. Kemudian kolom 2, baris 1 dan 2 digabungkan menjadi satu menggunakan Mark and Center. Kemudian kolom yang ketiga, baris 1 dan 2 digabungkan menjadi satu kita gunakan Mark and Center. Kemudian kolom ke-9 baris 1 dan 2 digabungkan menjadi satu menggunakan Mark and Center. Nah, selanjutnya di daftar nilai kita isi mata pelajaran. Yang pertama agama, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga Pancasila, yang keempat matematika, dan yang kelima IPAS. Nah, kemudian kita buat nomor urut 1 sampai dengan 10 sesuai dengan jumlah siswa. Nah, di kolom nama kita isi nama siswa. Yang pertama Franklin, yang pertama Franklin, yang kedua Aldo, yang ketiga Friskila, yang keempat Analis, yang kelima Clara, keenam Guntur, ketujuh Alfredo, kedelapan Regen, kesembilan Alfrin, dan yang ke-10 Patricia. Nah, kemudian kita isi nomor induk mahasiswa. Untuk Franklin, nomor induk mahasiswa yaitu 001. Untuk Aldo, nomor induk mahasiswa yaitu 002. Untuk Friskila, nomor induk mahasiswa yaitu 003. Analis, nomor induk mahasiswa yaitu 004. Dion. Nanti potong. Nomor induk siswa bukan mahasiswa. Iya, iya, iya. Analis, nomor induk siswa 004.
Clara 005, Guntur 006, Alfredo 007, Regen 008, Alvin 009, dan yang terakhir Patricia 0101. 0101. Nah, kemudian di kolom nomor induk siswa kita, nah maaf, kemudian di mata pelajaran kita isi nilai, yaitu Franklin nilai agama 95, Aldo nilai agama 80, Friskila nilai agama 90, kemudian analis nilai agama 80, Clara 85, Guntur 85, Alfredo 85, Regen 85, Alfrin 70, Patricia 75. Nah, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, Franklin 90, Aldo 80, Friskila 80, Analis 80, Clara 80, Guntur 80, Alfredo 80, Regen 8, Regen 90, Alfrin 75, Patricia 75. Dan untuk mata pelajaran Pancasila, Franklin 95, kemudian Aldo 85, Friskila 90, Analis 70, Clara 70, Guntur 75, Alfredo 75, Regen 80, Alfrin 90, Patricia 90. Kemudian untuk mata pelajaran matematika, Franklin 99, Aldo 91, Friskila 91, Analis 91, Clara 91, Guntur 80, Alfredo 85, Regen 85, Alfrin 70, Patricia 60.
Nah, kemudian yang terakhir IPAS, Franklin 95, Aldo 95, Friskila 95, Analis 70, Clara 75, Guntur 75, Alfredo 65, Regen 60, Alfrin 60, Patricia 71. Nah, kemudian di sini kita akan mencari jumlah dari setiap peserta didik menggunakan rumus sum. Rumusnya yaitu sama dengan sum, kemudian kita blok D4, kita blok D4 sampai dengan H3. Lalu tarik agar nilai semua muncul. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari setiap mata pelajaran. Nah, di sini kita ketik dulu jumlah terlebih dahulu, yaitu sel A13 dan B13 dan C13 menggunakan Merk and Center. Kemudian kita ketik jumlah, kemudian kita blok lagi sel A14, B14. Nah, di sini kita akan mencari rata-rata. Kita blok lagi sel A14, sel B14, sel C14 menggunakan Merk and Center, kemudian kita ketik rata-rata. Nah, dan di saat ini kita akan mencari jumlah mata pelajaran, yaitu rumus yang digunakan sama dengan sum, blok sel D3, blok sel D3, sampai dengan D12, sampai dengan sel D12, lalu enter. Nah, lalu balik ke kanan sampai nilai muncul. Tarik ke kanan sampai nilai muncul. Nah, kemudian kita tarik ke kanan sampai nilai muncul. Kemudian kita akan mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus sama dengan average blok sel D3 sampai dengan sel D12. Lalu enter. Nah, teman-teman, kita tarik ke kanan agar semua nilai muncul, kemudian kita rapikan. Nah, kemudian kita rapikan.
Bold data yang ingin di bold dan rapikan setiap angka yang ada. Nah, itulah cara untuk membuat database pada Excel yang nantinya kita akan sambungkan dengan Word pada menu mailing untuk mempermudah pembuatan laporan hasil belajar siswa. Nah, teman-teman, kemudian di saat ini kita akan menghubungkan Excel ke Word dengan cara pergi ke mailing. Jadi, kita pergi ke mailing, lalu ketik slide rates, lalu ketik slide rates pens. Lalu kita pilih Silence Read Pens. Kemudian kita pilih as exiting list. Lalu kita pergi ke database Excel yang kita simpan tadi. Di dokumen di data Franklin. Ini kita klik. Nah, kita ketik OK. Kita klik di nama, kemudian kita pergi ke Insert Merge File. Nah, kemudian kita di sini kita klik di nama, kemudian kita pergi ke Insert Merge File. Kita ketik di nama, kemudian kita klik di NIS nomor induk siswa. Kita pergi lagi di Insert Merge File. Kita klik di NIS. Kemudian kita pindah ke nilai. Kita klik nilai. Kita pilih mata pelajaran agama. Kemudian yang kedua, kita pilih mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, kita pilih mata pelajaran Pancasila. Yang keempat, kita klik mata pelajaran matematika. Dan yang terakhir, kita klik IPA. Nah, kemudian kita pilih di jumlah, kita klik di jumlah, kemudian kita pilih Insert Make File. Ada di sini, klik di jumlah. Nah, kemudian kita masuk di rata-rata kelas. Karena nilai rata-rata kelas setiap siswa itu sama, untuk nilai rata-rata agama 83, kemudian bahasa Indonesia 81, kemudian
Pancasila 82, kemudian matematika 83, maaf, 84,3. Kemudian untuk yang terakhir IPAS 76,1. Nah, kemudian kita akan melihat secara otomatis nilai dari masing-masing siswa dengan cara pergi ke MyLink. Kita pergi ke MyLink. Kemudian kita pergi ke preview result. Nah, di preview result ini di sini ada nomor. Urut 1 kita klik di sebelah ini, panah ini, maka secara nah, teman-teman, kemudian kita pergi ke preview result. Kemudian kita klik tanda panah di tanda panah kiri. Dan secara otomatis dia akan beralih ke siswa selanjutnya. Misalnya, kita klik nomor 2, dia akan beralih, nama akan terganti dengan NIS. Misalnya 3, Friskila NIS 003, 4, analis 004. Kemudian yang terakhir, Clara. Nah, baik teman-teman, demikian untuk membuat laporan hasil belajar memanfaatkan menu mailing pada Word dengan database pada Excel. Demikian, terima kasih.